Hari ini kita sudah melewati satu sesi. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa lepas dari dosa dan perbuatan yang sia-sia. Punya masa lalu, jangan pernah lihat masa lalunya. Tapi kalau kita mau berubah di dalam Tuhan, justru orang yang punya masa lalu yang kelam seringkali banyak dipakai oleh Tuhan kalau kita mau berubah. Oke? Jadi jangan kita pernah menyesal punya masa lalu, mungkin menyakitkan, mungkin kelam, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau diubahkan Tuhan, mau direstorasi sama Tuhan, bongkar total sama Tuhan, baru kita dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Ya, nggak ada resep lain, nggak ada, cuma itu resepnya. Nah, oke, hari ini coba kita lihat kelepasan dari dosa dan perbuatan yang sia-sia. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, siapa aku ini? Kenapa Engkau mau pilih saya? Aku orang yang jahat. Tapi ketika kita mau ambil komitmen, saya mau hancurkan hatiku di hadapan Tuhan, saya mau diubahkan Tuhan, Tuhan bisa pakai kita menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Tapi kalau kita keraskan hati kita, nggak mau diubahkan firman Tuhan, yang kita temui masalah demi masalah demi masalah yang kita hadapan. Ya, oke, lanjut. Hanya Yesus yang bisa menghancurkan semua. Saya coba kasih gambar. Next. Ini coba saya ambil ayat ini. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang saya katakan tadi, saya dengan polos diajarin mama saya hal-hal yang baik, masuk ke dalam kota dan di sana saya bergaul dengan orang-orang yang tidak benar dan saya ikut jadi tidak benar. Ya. Mungkin teman-teman kalau tetap di kampung kalian nggak akan berubah seperti ini. Kita punya, saya dengar latar belakang kalian masing-masing kadang ngeri juga dengarnya. Ya. Karena pergaulan, ini lingkungan yang sangat mempengaruhi. Ketika kita bergaul dengan orang baik, pasti kita akan jadi orang baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita juga akan menjadi tidak baik. Ya. Yuk lanjut di dalam 1 Korintus 19 ayat 33. Ini ada dua sisi manusia ya. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Ya. Yang bisa menjamin kita tetap baik hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saya katakan gelar itu tidak menjadi jaminan. Prestis itu nggak menjadi jaminan. Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, karena itulah yang memagari kita. Ya. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk. Pertanyaannya, apakah bisa dilakoni dua-duanya? Ya. Apakah kita bisa hari Minggu kudus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kudus? Atau bisa nggak dua-duanya kita jalankan? Kalau kita mau jujur ya. Kalau mau jujur, kita masih campur kan? Masih campur ya? Masih? Hari ini kita akan bereskan. Tuhan gak mau kita campur. Kenapa Tuhan minta bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, jangan kamu kawin dengan orang Kanaan? Yang banyak terbunuh itu karena pelanggaran itu. Jangan campur. Ya. Bisa nggak hal yang baik keluar dari dalam diri kita dan hal yang buruk keluar dari dalam diri kita? Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, itu yang memproteksi kita. Ada benih ilahi yang mengingatkan kita. Ketika kita mau berbuat salah, ada yang mengingatkan kita. Jadi nggak mungkin kita bisa lakukan dua-duanya. Nggak mungkin di dalam. Coba kamu putar keran nanti. Ini keran ada nggak? Yang keran air itu bisa rasa asin, bisa rasa biasa, atau satu rasa?
Satu rasa. Ya. Maunya hidup kita juga satu rasa ya. Rasa Tuhan. Oke. Baca sama-sama Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 13. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Allah. Pernah nggak mengalami dalam hidup ini? Pernah? Semua orang pernah mengalami. Bohong kalau nggak pernah mengalami. Ya, semua orang pasti mau. Tapi pertanyaannya, bisakah kita lakoni dua-duanya? Nggak mungkin. Alkitab sudah mencatat, nggak mungkin kita bisa lakukan. Pasti kita akan setia kepada yang satu, dan satunya kita tidak akan setia. Nggak mungkin kita bisa bermain di dua kaki. Gak mungkin kita bisa menyenangkan satu orang, kita bisa menyenangkan orang, gak mungkin. Gak mungkin kita bisa menyenangkan manusia dengan Tuhan. Gak mungkin. Tapi hanya satu bisa kita lakukan. Mau pilih yang mana? Mau yang baik atau mau yang buruk? Baik. Hah? Mau yang baik, mau yang buruk? Baik. Atau dua-duanya? Baik. Ganti-gantian? Ya, mau. Oke, lanjut. Jadi kebiasaan itu menjadi zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman bukanlah perkara yang mudah. Kalau kita udah sering berbohong, susah untuk meninggalkannya. Ya, kalau kita sudah namanya yang sudah terbiasa kita lakukan itu sulit untuk ditinggalkan. Hanya ketika ada Kristus dalam dirimu baru itu bisa kau keluarkan dari situ. Dengan kemampuanmu tidak mungkin. Sia-sia. Hanya ketika kau mengundang Yesus dalam dirimu, kau bisa mengeluarkan itu. Zona nyaman tidak mungkin mudah kita tinggalkan. Ya. Rasul Paulus dalam bacaan tadi menegur jemaat di Korintus untuk tidak berbuat dosa lagi karena mereka sudah hidup di dalam Kristus. Ada yang baru jadi Kristen di sini atau Kristen dari perut ibunya? Kristen dari perut semua kan? Udah berapa tahun kamu jadi Kristen? 20 tahun. 18. Apa? 17 tahun jadi Kristen. Oke. Kapan terakhir kamu buat dosa? Tadi pagi. Kapan? Tadi. Dosa apa? Jangan. Tanpa kita sadari dosa yang paling banyak kita buat adalah dosa di pikiran. Ya. Saya lihat muka kalian, saya bisa langsung buat dosa. Iya. Muka kita kelihatan kudus, tapi pikiran kita buat dosa. Ya, di hati. Ya. Jadi itu yang Rasul Paulus tegur di jemaat di Korintus. Kamu sudah jadi Kristen, sudah lama jadi Kristen, tapi kok dosa jalan terus? Ya. Kita sudah berapa tahun jadi Kristen, tapi dosa jalan terus. Kebiasaan buruk masih jalan terus. Teguran Rasul Paulus berhubungan langsung dengan kebiasaan. Apa yang sudah jadi habit, jadi kebiasaan, sulit untuk ditinggalkan. Saya katakan jalan satu-satunya ketika kita mengundang Kristus masuk dalam diri kita, itu yang bisa mengeluarkan semuanya. Ya, terus. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kita masih punya daging. Ya, Paulus katakan di Roma 7 ayat 21, coba kita baca sama-sama demikian. 1, 2, 3. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus saja katakan celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari hukum dosa? Hanya Kristus yang bisa melepaskan. Kamu kasih perpuluhan seberapa ke gereja, tidak akan kau lepas dari dosa. Ya, mau kau adakan KKR sehari semalam, tidak akan bisa melepaskan. Hanya ketika Kristus masuk dalam diri kita, baru kita bisa lepas dari situ. Amin. Oke, lanjut. Nah, kebiasaan terbangun melalui pergaulan. Saya katakan pergaulan yang baik. Apa tadi? Masih apa sayangnya? Pergaulan yang kebiasaan yang baik. Ini pergaulan. Pertanyaan, dengan siapa kita bergaul? Ya, dengan siapa kita bergaul? Kemudian Rasul Paulus hendak menasihati warga jemaat Korintus agar mereka cakap dalam memilih kawan bergaul. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka bergosip, lama-lama kita jadi tukang gosip. Ya. Benar nggak? Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin belajar, lama-lama kita jadi rajin belajar. Ya. Nah itu hukumnya. Ya. Jadi Paulus tidak sedang melarang warga jemaat di Korintus untuk jangan bergaul, tapi penekanannya ada kewaspadaan dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Kalau kamu bergaul dengan orang yang rajin ke gereja, lama-lama kamu akan rajin ke gereja. Orang yang rajin baca Alkitab, kamu bergaul dengan mereka, kamu akan terbawa. Kalau kamu bergaul dengan yang WL di depan tadi, lama-lama kamu akan seperti itu juga. Mari ya. Ya, lama-lama akan seperti itu juga. Ya, kalau kamu bergaul dengan orang yang lagi penyembahan sambil buka mata, lihat, lama-lama kamu juga gitu. Tapi kalau kamu bergaul, rohnya akan mempengaruhi kamu. Ya, oke, lanjut. Nah, sebagai umat tebusan Allah, perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitan Yesus. Harusnya, tadi saya katakan kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, harusnya karakter Kristus yang keluar dari dalam diri kita, bukan karakter dunia. Nah, prinsip ini juga berlaku dalam pergaulan. Kita harus menjadi teladan dalam pergaulan, dalam masyarakat. Ya, jangan kita jadi orang Kristen jadi batu sandungan di dalam masyarakat, tapi kita harus menjadi teladan di dalam masyarakat. Kalau besok-besok ditangkap, mangga tetangga hilang. Yang ditangkap anak serama. Orang Kristen. Janganlah. Ya, besok-besok anjingnya orang hilang, yang ditangkap orang Kristen. Jangan. Ya. Setiap pengikut Kristus harus memperhatikan hal-hal ini. Pertama, dengan siapa kita bergaul. Kedua, bagaimana cara kita bergaul. Ini penting. Dengan siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bergaul. Kehadiran kita harus berdampak dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ini bisa terjadi ketika kita dipulihkan terlebih dahulu. Tanpa pemulihan, gak mungkin kita bisa jadi seperti ini. Ya, oke, lanjut. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang harus kita pegang. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Boleh kita di dunia ini. Ya, siapa yang sudah mau pulang? Sudah mau pulang? Nah, sudah mau pulang surga. Jangan dulu, belum apa-apa sama masyarakat, mau pulang duluan. Ya, baru jangan dulu ya. Ya, jadi jangan serupa. Boleh kita di dunia, tapi jangan kita serupa
dengan dunia ini. Tapi mari kita terus dibaharui budi kita. Budi, apa bedanya kita dengan binatang sih? Apa? Iya, manusia punya fungsi akal budi itu untuk apa? Ya. Nah, coba kalau kamu makan nanti malam karena kekenyangan, kamu muntah di wastafel sini, tapi lupa dibersihin. Malam-malam kamu datang cium lagi, enak ya, makan lagi. Artinya apa? Nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berarti akal budimu belum tiba. Sama anjing, coba lihat anjing, dia kita kan, dia jalan, dia muntah, kemudian dia tinggalkan. Lagunya apa? Tuhan, ubahlah hidupku. Hidupnya sudah dirubah kan? Dia jalan terus jalan sama Tuhan. Tapi akhirnya masih enak. Lagunya jadi berubah. Aku masih seperti yang dulu. Tapi nggak berubah. Mau KKR berapa kali kalau kamu nggak ada komitmen untuk berubah, mau kita adakan acara seperti ini kalau kamu nggak komitmen berubah, kamu sedang mempermainkan Tuhan. Ya. Jadi kamu harus tuntaskan hari ini. Besok nggak ada lagi tukang gosip. Dia selama. Ya. Amin. Besok tidak ada lagi yang kunjungan, dia selama. Ya. Besok tidak ada lagi yang muka tembok. Besok nggak ada lagi muka edit. Tinggalkan semua itu ya, berubah. Oke, siapa yang mau berubah di sini? Puji Tuhan. Oke, lanjut, masih 4 jam ya. Coba, kalau coba masih. Nah, oke, ke loncat. Ya, maju. Nah, ini oke. Maju lagi. Ya, oke, masalah sikap ya. Nah, ini coba kita lihat pengertiannya dulu nih, sekalian kita paham sedikit ya. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 3 komponen utama, itu kesadaran, perasaan, dan tindakan. Sikap kita bagaimana, pasti selalu ada kesadaran di situ. Kalau kita orang suka gosip, pasti kita sadar. Ya. Pasti punya perasaan, pasti punya perilaku. Nah, tidak? Nah. Oke, lanjut. Ya, coba lanjut. Nah, sikap yang merusak ini, apa saja sikap yang merusak? Coba kalau hatimu penuh dengan itu, tuh. Itu gambar siapa yang pegang kartu itu? Iblis tuh. Lucifer. Ya. Nanti ditanya, siapa di dalam? Nih, hatimu masih penuh dengan ini, iri hati. Siapa yang pernah iri hati di sini? Ya. Siapa yang masih iri hati? Masih. Nanti. Ya. Siapa yang suka cemburu? Siapa yang pernah cemburu? Pernah. Siapa yang tidak pernah cemburu? Oh. Nah, ini sikap-sikap yang merusak kita nih. Nih, coba perhatikan. Iri hati. Kalau hatimu iri, apa yang terjadi kalau kita iri hati? Yang ada di hati kita apa? Bagaimana saya bisa menjatuhkan dia? Bagaimana saya menghancurkan dia? Bukan yang baik, karena kamu iri hati, kamu cemburu. Bahkan di sekolah-sekolah teologi pun masih ada yang iri hati, sampai celana temannya disobek karena temannya punya celana yang baik. Mungkin dia serangan juga ketika temannya pakai
celana baru dijemur, besok-besok sudah hilang. Ya. Masalahnya kita kan di asrama nggak hanya 40 kan, kita kan 45 semua. Yang 5 nggak kelihatan. Ketika ditanya, nggak tahu. Berarti yang nggak tahu itu, yang 5 orang itu yang nggak kelihatan, yang lakukan. Perlu kejujuran. Ya. Kejujuran itu penting. Kamu mengakui kamu punya iri hati, kamu punya cemburu. Kalau cemburu sudah buta. Cemburu buta. Kalau cemburu sudah buta, apa yang terjadi? Membabi buta. Cemburu sudah buta, ini membabi buta kan? Ya, nggak lihat orang siapa. Nah ini, kemudian mengasihi diri sendiri ini banyak. Mengasihi diri sendiri. Ya, siapa yang pernah mengasihi dirinya sendiri? Pasti banyak. Kalian tuh mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Surga. Nah, oke. Kemudian dikuasai keinginan untuk menyenangkan orang lain. Ini banyak orang yang ingin menyenangkan orang lain. Akhirnya dia lupa apa? Nih, kenapa jadi pusing-pusing? Iblis bekerja ini. Tunggu dulu ya. Ini kolesterol. Tapi jangan sampai jatuh ya. Air putih dulu ya. Sorry. Duduk aja. Ya. Karena beratnya sama di gigi. Sama. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi mengasihi diri sendiri. Nih, kemudian dikuasai oleh keinginan untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini banyak orang yang punya kerinduan untuk menyenangkan orang lain, tapi tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya, tidak mungkin. Ya, kemudian apalagi rakus. Ya, benar ya. Iya. Kalau yang dari Nias kalau masuk ke Jawa, ikut pesta di Jawa, itu Gunung Sitoli dipindah. Dia lupa itu orang di belakang itu masih ada orang di belakang. Gunung Sitoli dipindah di Pirinya. Nah ini, tolong dipikirkan itu ya. Nah, kemudian marah. Nah ini banyak orang yang Yesus berkata haus. Ya, oke kita lanjut. Tuhan kasih kekuatan. Ya, jadi marah. Boleh nggak kita marah? Boleh. Saat-saat tertentu. Ya, tapi marah yang bagaimana dulu kan? Ya, marah yang bagaimana dulu. Nah, kalau orang tuamu nasihatin kamu sampai marah, salah nggak? Ya, marah yang salah itu ketika marah sampai menimbulkan sakit hati. Muncul akar pahitan. Muncul ke pahitan. Kalau akarnya pahit, buahnya pasti pahit. Nah, oke, lanjut sedikit lagi. Suka menentang. Ada yang pernah menentang di sini? Ya, dikasih satu pertanyaan, jawabannya 1000. Ya. Beda dengan orang dulu, dengan apa bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Anak muda dulu dengan anak muda sekarang apa bedanya? Atau remaja dulu dengan remaja sekarang bedanya apa? Banyak remaja sekarang. Hah? Bedanya apa? Hah? Iya. Kalau remaja dulu itu sekarang sudah tua. Remaja sekarang masih muda. Enggak ya. Itu biar kamu nggak ngantuk ya. Tar. Oh dikasih obat nih. Biar sehat. Oh, enggak. Ya. Nah, oke. Jadi suka menentang. Kemudian ada yang kayak perfeksionis, yang harus yang sempurna terus itu. Ya, nggak bisa bekerja sama dengan orang yang lambat-lambat, harus sempurna. Ya, kemudian benci. Ada? Ada.
tidak mengampuni dendam. Ya, seperti yang dikatakan hambanya tadi. Banyak orang mengampuni dunia. Oke, saya ampuni kamu. Tapi ingat ya, saya tidak akan pernah lupakan apa yang kamu buat sama saya. Itu mengampuni, Kak. Ya, aku mengampuni kamu ya, tapi ingat, saya tidak akan pernah lupa apa yang kamu buat sama saya. Ini bukan mengampuni, ya. Kemudian ketidakpercayaan banyak juga ya. Ya, kemudian minder, apalagi saya dulu orang paling minder ya. Mungkin karena latar belakang itu ya. Ya, kalau disuruh tampil depannya udah gemetar. Ya. Hanya karena kemurahan Tuhan saya bisa berdiri di sini. Ya. Kalau saya bisa ada di tempat ini, kamu juga bisa. Ya. Besok akan lihat ada pengganti saya di sini. Ya. Jangan pernah kita lihat kita dari mana. Ya, jangan pernah lihat orang tua tidak lengkap. Ya. Tapi lihat bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Oke, kemudian brutal. Ini tindakan-tindakan tawuran. Kalian mungkin pernah tawuran juga ya. Ya, oke, lanjut. Nah, itu tadi sikap-sikap yang buruk, kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Ya, sering saya katakan di asrama, keledai itu binatang paling bodoh di dunia. Tapi keledai tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Anak serama adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tapi kamu teruskan ya. Tapi jatuh pada lubang yang sama. Kamu lebih pintar mana dari keledai? Kamu harusnya kamu yang lebih pintar daripada keledai. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah yang harus kita bereskan hari ini supaya kamu tidak seperti keledai. Ya, oke. Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus dan dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa dan hal-hal yang berulang kali itu ya. Makanya banyak orang yang jadi batu sandungan kan. Nah, dia kan dibaptis sudah berkali-kali, tapi kok kelakuannya kayak gitu. Ya. Harusnya orang yang sudah hidup di dalam Kristus tidak melakukan dosa lagi. Karena ada benih ilahi yang ada dalam diri kita. Ya. Kebiasaan berulang-ulang, ya. Apa saja itu kebiasaan yang berulang-ulang? Coba dilanjutkan. Gosip, semakin digosok semakin asik. Ya. Siapa yang suka gosip, laki-laki atau perempuan? Ini jangan ulang drama di Taman Eden ya. Cukup di Taman Eden aja ada drama saling menyalahkan ya. Tapi kita sama-sama kok, tanpa kamu sadari juga. Anak-anak itu ya selama kalau sudah ngumpul-ngumpul pasti gosipnya ada, yang laki-laki juga gosipnya ada. Ya. Benar nggak? Kamu pernah gosipin gurumu nggak? Pernah. Nah ini gosipnya ini. Hati-hati ya gosip. Kemudian perkataan yang menyakitkan. Saya yang pernah tersakiti oleh kata-kata saya. Jujur. Siapa tadi angkat tangan ini? 1 bulan kamu nggak makan ya? Enggak ya? Ya, jadi ini, nah ini, ya ini harus dibereskan ya. Di mananya kamu sakit? Ya, supaya kita bereskan, supaya kalian tidak sakit, saya juga tidak menderita gitu. Ya. Jangan buat saya seperti Musa. Ya, saya nggak mau seperti Musa. Gara-gara kalian saya hanya melihat Kanaan dari jauh. Ya, Musa nggak masuk Kanaan gara-gara apa? Israel yang suka ngomel-ngomel kan? Saya nggak mau melihat Kanaan dari jauh karena kalian yang ngomel-ngomel. Oh gitu? Nggak ya? Kita sama-sama masuk Kanaan kan? Nah, ya.
perkataan yang menyakitkan ini seringkali kita nggak sadar ya. Ya, seringkali selalu alasan kalau orang Batak itu hanya suaranya yang keras tapi hatinya baik. Tapi orang sudah tersakiti dengan kata-katanya. Benar nggak? Benar ya. Bapak pernah tersakiti sama istri nggak? Oh benar. Makanya kalau saya tersakiti saya nyanyi. Saya nyanyi. Baru sekali. Iya benar. Iya. Ya. Tapi berulang kali. Nah itu ya. Kalau Ibu Dija pernah tersakiti nggak sama suaminya? Enggak. Ah jujur lah. Karena cinta, Pak. Beda dengan Pak Andreas kalau dia nyanyi. Kalau saya sih nggak bisa nyanyi. Ya, saya lari ke kamar berdoa sama Tuhan. Ampunilah karena dia tidak tahu apa yang dia. Oke, ya kita lanjut ya. Jangan kita saling menyakiti lah, ya. Ya, tapi saling membangun. Itu ya kata-kata yang membangun, jangan kata-kata yang menyakitkan. Ya, kemudian memperlakukan sesuatu, memposisikan seseorang di tempat Allah ini, ya, mengganti posisi Allah dengan posisi orang gitu ya. Misalnya gara-gara istrinya cantik, takut diambil orang, nggak pernah di gereja. Nah itu sudah memberhalakan istri. Mobilnya juga kena lecet sedikit, aduh disayang-sayang sampai seharian hanya ngurus mobilnya gara-gara disenggol misalnya, sampai lupa ke gereja, lupa berdoa, lupa semuanya. Nah itu mengganti posisi Allah dengan ciptaan. Kemudian mengutuk, apalagi pernah ada yang dikutuk sama orang tuanya? Enggak, kalian enggak. Kalian pernah enggak dikutuk? Hah? Ya. Biasanya kalau orang tua saking cengkelnya bisa saja. Nah ini yang berbohong ini. Ya. Jika ya, katakanlah. Jika tidak, selebihnya dari si jahat. Jujur itu walaupun pengetahuanmu terbatas, tapi kalau kamu jujur, kemana saja kamu pergi, kamu berhasil. Tapi kalau kamu bohong, kemana kamu pergi, kamu tidak akan dipakai. Filosofinya orang China, orang Tionghoa. Sekali kamu bohong dia, kamu bertobat nggak akan dipercaya lagi. Benar ya Bu? Benar ya? Indonesia ya. Ya. Filosofinya. Jangan pernah bohong. Apalagi Tuhan. Kalau kamu bohongi manusia, siapa yang kamu bohong? Ya. Siapa yang pernah bohong sama orang tua? Pekerjaan berat ini Bu. Ya. Oke, lanjut. Gosip, orang yang datang menyampaikan gosip kepada Anda, orang itu juga yang akan menggosipkan Anda. Ya. Kebohongan hanya akan menyelamatkan kamu sementara, tapi akan menghancur kamu selamanya. Ya. Kau bohong satu kali, tapi akan melahirkan bohong-bohong yang lain. Ya. Hanya akan menyelamatkan sementara, tapi kau akan bohong lagi. Ya. Dosa terbodoh adalah memberhalakan sesuatu. Berhentilah mengutuk. Orang yang berpikir besar bercerita tentang gagasan. Orang yang berpikir menengah akan bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir rendah bercerita tentang kelemahan orang lain. Posisi kita di mana? Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebiasaan merusak, ya, merasionalisasi, membenarkan hal yang seharusnya salah. Ya, sudah salah masih cari pembenaran.
tidak menepati, ya hanya janji-janji, tapi tidak pernah menepati. Saya pernah janji kalian, saya tidak tepati? Iya. Pernah ya? Aduh, ternyata pelakunya ada di depannya. Punya ya, oke. Nah, kemudian benci terhadap lawan jenis. Nah, mungkin karena pernah tersakiti sehingga benci. Ya. Kemudian mata keranjang. Kenapa kuda dipakaikan kacamata? Biar fokus ke depan. Kalian mau dipakai kacamata kuda juga? Ya, cocok. Ya, mata keranjang artinya apa? Scanning orang. Ya, dia dari atas. Itu mata keranjang itu suka scanning orang. Ya, cewek-cewek suka di scanning nggak? Senang nggak kalau di scanning sama orang? Cowok? Enggak. Ya, nah itu ya. Nah, apalagi selanjutnya sudah mata keranjang mempermainkan lagi lawan jenisnya. Ya, mudah sekali dia bilang, aku cinta padamu. Ya, padahal dia cuma main-main. Orang yang udah diomong udah berbunga-bunga, udah senyum-senyum sendiri. Makanya saya kaget ketika saya lihat ke kamar kalian di atas itu. Kenapa nih pikir senyum-senyum sendiri? Apa nggak tidak senyum-senyum sendiri? Nah itu ya. Jadi ya jangan suka mempermainkan, ya. Tapi kalau belum waktunya jangan kita main-main. Ya fokus dulu ya, fokus dulu. Nah ini suka ngomel ada juga. Ketika dinasehati, kenapa kamu cuci piring kok kurang bersih? Nggak kedengaran tapi dalam hati. Benar tidak? Dosanya? Dosa kecil bisa masuk surga? Iya. Jadi satu pun kalau kamu tidak bereskan, selamat tinggal surga. Ya. Surga tidak hanya bicara di atas. Surga itu di mana kamu diberkati, kamu udah mengalami surga. Surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Di mana ada kebenaran di situ ada surga. Di mana ada sukacita di situ ada surga. Bukan hanya bicara ketika kita dipanggil nanti udah kembali baru kita masuk surga. Ya, kalau kamu suka ngomel-ngomel, aduh, cewek sih yang banyak ngomel. Oh, cowok juga ya. Ya, kalau cowok kan ini, cowok disuruh, tolong itu anjing dikasih makan di bawah. Tolong itu anjing dikasih makan di bawah. Ya jangan, dasar botak. Memang saya tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Makanya saya, supaya kamu tidak hina saya berusaha untuk menumbuhkan rambut. Sudah habis 4 botol nggak tumbuh-tumbuh. Nah itu momen ya, hati-hati momen. Ya, seringkali kita tidak sadari keluar dari mulut kita. Ya, oke. Habis. Masih ada. Nah, takut setan. Ini masih ada juga. Pernah saya satu mobil di 2 orang. Ya, Dila sama Nopi. Ya, ada dekat rumah kan ada yang meninggal, jatuh dari tangga meninggal. Kita lewat mobil di situ. Kemarin saya baru ngomong sama orang yang meninggal. Langsung aja semua ke depan itu. Jadi
Di depan tuh jadi 4 orang di depan. Tadinya mereka duduk di tengah gitu. Masih takut setan tuh. Ya. Sama ibu asrama dia nggak takut, tapi sama setan dia takut. Nah itu dia. Nah, takut sama manusia. Nah ini jangan kita takut sama manusia, tapi takutlah sama Tuhan. Itu namanya. Takut sama Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Kemudian takut sama binatang, ya harus ada juga. Kalau kita ketemu kobra baru udah kayak gini, takut sih. Iya, benar nggak? Iya. Kita ketemu harimau, bohong kalau kamu nggak tahu. Lari semua. Ya, jadi ya kalau sama binatang ya mesti ada, ya bukan takut, maksudnya di fobia gitu ya, takut terus ya. Tapi ya kalau ketemu ya pasti takut lah. Ya. Tapi sama setan apa yang kita takut sama setan kan? Ya. Siapa yang takut lewat kuburan? Masih banyak. Siapa yang takut kegelapan? Ya. Oke. Takut masa depan. Ada nggak yang takut masa depannya sini? Masih ada juga. Oke, takut ditolak? Ya. Apa? Makanya banyak yang nggak berani mengutarakan karena takut ditolak ya. Oke, ya. Nanti kamu hal-hal ini yang harus kita bereskan ya. Oke, kita lanjut. Pembunuhan, ya, membeda-bedakan ras ini ya. Ya. Jangan karena Ken siapa seringkali itu saudara, padahal nggak saudara. Ken sama Niko itu, ya, jangan karena mereka rambutnya sama, baru kamu bilang saudara. Enggak, jauh, satu dari Papua nggak boleh ras itu ya. Ya, nggak boleh. Pokoknya kamu semua itu saudara. Kita semua saudara dalam Kristus. Amin. Ya, walaupun dia hitam, kamu putih, tapi tetap sama. Nggak ada membeda-bedakan. Gimana, Pak Jo? Oke, kemudian suka membenarkan diri sendiri. Nah ini yang banyak suka cari-cari alasan, ini yang suka membenarkan diri sendiri. Ya, banyak alasan. Ya, kemudian tidak memberi persepuluhan. Ya, kalau kamu dapat berkat ya kamu harus keluarkan. Mau dapat 10.000 keluarkan berapa? 1.000. Atau kasih semuanya aja lah. Masa sih kasih kolektif 1.000? Ya, tapi ya 10 harus dikeluarkan. Oke, terus sumpah mati. Nah, seringkali kalau ketemu kesalahannya pasti dia sumpah untuk menutupi kesalahannya kan. Nah ini yang banyak ini kata-kata kotor. Ya. Biasanya apa? Kalau di Jawa Barat itu ditambahin kata di belakang. Gogo kan. Ya, kebun binatang. Pernah ada di toko itu, di warung. Bapaknya suruh anaknya, maaf ini ya, di saya ini kan contoh saja ya. Anjing, ambil dulu ditudus. Anaknya ambil. Ini tangkap anjing. Karena sudah biasa. Jadi antara anak dan bapak saling panggil anjing. Kata-kata kotor. Ya. Bukankah di sekolah-sekolah umum, tadi di SMK Polri sudah ada. Ya. Seringkali kita dengarkan diplesetin anjir, padahal itu gogok sebenarnya. Ya, kata-kata orang apa lagi? Ya, itu. Ya. Apa lagi? Bego. Apa? Goblok. Apa banyak tuh yang keluar-keluar itu? Babi, binatang semua tuh. Nah itu kata-kata kotor, ya. Kemudian mencuri. Nah ini penting juga, ya. Jangan samakan di Papua dengan di Jawa. Kalau di Papua itu
Kebun itu milik bersama, bisa diambil pisangnya orang. Kalau dia samping asrama tetangga kita, pisangnya orang, jangan diambil. Mencuri begitu ya, itu bertolak gitu ya. Ya, itu mencuri. Sama juga, kos kaki kok pada hilang. Mana? Celana dalamnya dipakai orang lain. Ini mencuri kan? Kok ada di lemari orang lain? Ini harus dibereskan semua. Jadi besok-besok kita pulang ke asrama, nggak ada lagi celana dalam yang hilang, nggak ada lagi kos kaki yang hilang, nggak ada lagi baju yang hilang, ada semua. Karena beres. Ya, meminum. Ya, kalau kamu minum air putih bagus. Kalau kamu minum apa? Alkohol, itu yang salah. Rokok, apa lagi? Siapa yang pernah merokok? Ya. Ini merokok ya. Sekarang kan ada rokok untuk kesehatan kan? Wow. Ya, coba lihat iklannya. Sampai sudah dilubangin di sini, orang masih tetap merokok juga kan? Ya. Kebiasaan terlambat tidak tepat waktu. Nah ini juga ya kebiasaan. Kemudian memberontak pada otoritas, kritik, paling banyak mengkritik. Ya, tunggu sedikit lagi. Cepat jatuh cinta. Nah ini kamu anak muda ya. Lihat ini langsung kayaknya. Itu dengan mudah berkata seperti itu kan. Ini mudah jatuh cinta, cepat jatuh cinta nih. Ya, akhirnya kadang bertepuk sebelah. Ya, muncul sakit. Jadi kalau sudah dendam apa yang terjadi? Kepahitan. Kalau sudah kepahitan, suasana jadi tidak pahit. Siapa yang pusing? Bapak Ibu asrama yang pusing. Sering merasa kesepian. Sepi di tengah keramaian. Kita lagi ketawa, dia mah merasa sepi. Itu ada masalah dalam hatinya. Sepi di tengah keramaian. Siapa yang suka merasa kesepian? Dwi selalu nangis sendiri. Saya nggak tahu kenapa kamu nangis sendiri. Entah siapa yang salah. Sudah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, nggak tahu siapa yang salah. Ya, karena ditanya juga nggak tahu. Ya, berarti kita harus bereskan hari ini. Oke. Nah ini yang terakhir ini, kecanduan. Kalau kita sudah kecanduan, apa saja kita lakukan untuk mengisi kecanduan itu? Coba kalau orang sudah sakau narkoba, dia bisa mencuri, dia bisa membunuh untuk mencari uang untuk membeli supaya dia bebas dari rasa sakit. Jadi kecanduan adalah kondisi saat seseorang tidak memiliki kendali, tidak bisa mengendalikan dirinya lagi atas apa yang mereka lakukan atau ambil atau gunakan. Kecanduan dapat merujuk pada ketergantungan saat bisa narkoba, narkotika, kafein yang pencinta kopi, atau kecanduan misalnya judi, seks, atau bekerja. Alkohol kalau dalam bekerja ya. Oke, lanjut. Perhatikan baik-baik ini. Berjudi. Judi online sekarang. Ya. Kamu main game, akhirnya ketika kamu juara kamu diperhadapkan dengan apa? Perempuan telanjang apa segala kan? Di main game itu. Larinya ke seks. Nikotin. Ya, bisa. Kalau di tempat kami saat itu ada namanya jus tom. Bukan jus tom, yang meracikan obat-obatan alkohol, campur itu Roundup yang untuk mematikan rumput, autan, ya baru diminum sama-sama. Kayaknya sudah ada di sini yang pernah coba. Nah, Bagas pernah coba kan? Pernah kamu coba? Pernah, ya. Makanya ada tombol on. Ya gara-gara itu makanya itu ya.
Nah, kemudian obat-obatan, alkohol, televisi juga, perzinahan, handphone, game online ini. Nih, ingat game online. Udah. Nah, itu tadi kecanduannya. Sekarang kelainan. Ya, bisa karena cacat, ya bisa kebiasaan, penyimpangan. Kita lebih ke penyimpangan, coba. Homoseks. Ya. Homoseks, lesbi, biseks, banci, cemburu. Homoseks itu artinya apa? Suka sama. Loh, banyak sedang terjadi, hati-hati. Makanya kalau ada kamu dipeluk sama laki-laki, hati-hati. Hati-hati. Atau cewek sama cewek. Ya, itu karena banyak terjadi sekarang itu. Ya. Kemudian kepuasan seks dengan kekerasan. Kemudian suka kepelacuran atau ya setubuh dengan hewan, suka mengintip-intip, ya, terus, nah ini yang banyak terjadi ya. Saya pernah ketemu satu hamba Tuhan, dia bilang, selama saya tugas di sini saya belum pernah memberkati orang yang tidak hamil, artinya di luar nikah, ngeri ya. Ya, mulai tadi yang suka cepat jatuh cinta, kita masuk angin saja semalam dikoropit sakit loh. Coba bayangkan masuk angin 9 bulan. Mau masuk angin 9 bulan? Kalau kamu masuk angin 9 bulan tidak jelas, siapa yang malu? Orang tua, siapa lagi? Kekristenan, orang Kristen, pendetamu, gerejamu, apalagi keluargamu, kamu sendiri. Ya, hubungan seks sebelum menikah ini banyak terjadi di kalangan remaja. Saya pernah bernasar gini ketika saya kuliah di Bandung. Saya kan kos-kosan. Nah, banyak saya lihat mahasiswa kayak gitu, ya. Dan saya bilang, kalau saya punya anak perempuan, nanti kalau Tuhan kasih saya anak perempuan, saya tidak akan pernah kasih kuliah di Bandung atau kos-kos, karena ngeri pergaulannya. Ya, tapi ya memang Tuhan dengar gak dikasih anak cewek, ya, anak cowok semua. Jangan mudah percaya sama laki-laki. Oke, kita sama-sama ngomong. Jangan mudah percaya sama laki-laki. Oh. Ya. Balas. Jangan mudah percaya sama perempuan. Nah. Ya, nah, ya, sering saya katakan ya, mana yang benar? Berdoa dulu baru makan, atau makan dulu baru berdoa? Iya, itu yang benar. Berdoa dulu baru makan. Pegang baik-baiknya. Artinya apa? Kamu diberkati dulu, diserahkan dulu sama Tuhan, baru kamu bisa. Tapi banyak yang terjadi apa? Makan dulu baru berdoa. Masuk angin dulu baru diber. Jangan. Ya. Apa janji kalian? Jaga kekudusan. Jaga keperawananmu, jaga kepercayaan. Ya, gitu. Ya, berikanlah yang terbaik sama Tuhan. Berikan yang terbaik sama suamimu nanti. Berikan yang terbaik sama istrimu nanti. Jangan kasih yang sisa-sisa. Mau yang sisa-sisa? Mau? Mau nggak? Mau yang sisa? Nah, ini juga ini suka telanjang, cabul, buka buku porno.
Siapa yang mandi di kamar mandi di sekolah suka lari-lari di lapangan? Walaupun kamu sama laki-laki tapi nggak boleh, ya. Nggak boleh. Ya. Itu punyamu sendiri, jangan dijaga punyamu, jangan dikasih lihat orang. Jangan dijaga. Ya. Oke, jangan suka ngomong cabut juga. Itu laki-laki di lantai 2 itu kalau udah malam-malam ngomongnya tentang perempuan, memang saya nggak tahu. Buktinya mana? Benar nggak? Ya, cuma 1 kali kan. Nah, ini umur kalian berapa sih? Boleh nggak ikut semua? Ya. Oke. Siapa? Jujur dari atas. Sekarang siapa yang nggak punya handphone? Semua punya handphone kan? Apalagi waktu belajar online kan harus pakai handphone kan? Jujur. Siapa yang pernah nonton film porno? Jujur. Pernah. Oke, turun tangan. Dulu. Siapa yang 1 kali lihat film porno? Siapa yang lebih dari 1 kali? Siapa yang lebih dari 10 kali? Oke. Saya tanya, ketika kamu habis lihat itu apa yang muncul di pikiranmu? Apa? Otak mesum. Apa yang muncul dalam pikiran kalian? Apa? Takut. Ya? Apa? Apa lagi? Ini coba. Ya. Oke, bagus, lebih bagus terbuka, kita gampang obatin. Ya, daripada kita ke dokter sakit jantung kita kasih obat mah. Ya. Bisa mati. Ya. Oke, harus dituntaskan semua. Karena itu jadi jembatan iblis masuk ke dalam untuk mengobrak-abrik hidup kita ketika ada celah. Ya. Mungkin kalau zaman saya dulu, waktu belum bertobat, ya gampang dapat kayak gitu. Ya, kita mungkin harus cari situsnya apa. Tapi zaman sekarang kamu buka HP lewat sendiri. Ya, nggak usah dicari. Ya, nah ini kalau kita nggak punya Tuhan dalam diri kita, itu akan berulang-ulang. Kalau sudah jadi berulang-ulang, akan melahirkan kejahatan di dalam diri kita. Ya, besok-besok kamu bisa perkosa orang. Ya, hari ini kita bereskan semua. Ya, orang seks, sodomi, ya, kemudian ini juga masturbasi, onani. Ya, benar yang melakukan. Kalau kalian sabunnya cepat habis saya. 3 bulan. Ya udah. Oke, tadi ketika kamu nonton film porno, larinya ke onani.